Halo anak-anak kelas 6 yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik, hari ini kita akan belajar pencerminan pada bidang koordinat kartesius. Nah, pernahkah kalian bercermin? Tentu saja pernah atau bahkan sering. Nah, saat kita bercermin, kita perhatikan bayangan yang ada dalam cermin adalah terbalik. Tangan kanan menjadi tangan kiri, demikian pula sebaliknya tangan kiri menjadi tangan kanan di cermin. Mengapa demikian? Ya, karena sifat-sifat pencerminan pada bangun datar adalah sebagai berikut. Objek dan bayangan akan selalu sama. Jarak setiap titik pada objek terhadap cermin sama dengan tiap titik pada bayangan terhadap cermin. Kemudian tinggi objek akan sama dengan tinggi bayangan. Dan yang keempat adalah garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, agar lebih jelas, sekarang mari kita pelajari bersama pencerminan pada bidang kartesius. Kita masih ingat bahwa bidang kartesius itu memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar dan yang tegak adalah sumbu Y. Ya, bagus. Sumbu X yang berada di sebelah kanan adalah bilangan positif, sedangkan yang berada di sebelah kiri dari titik 0 adalah bilangan negatif. Demikian pula sumbu Y di bagian atas adalah bilangan positif, sedangkan sumbu Y di bagian bawah dari 0 adalah bilangan negatif. Baik anak-anak, sekarang mari kita cermati bersama. Titik A berada di 2,1, maka letaknya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita hubungkan ke titik B 4,2 dan titik C 4,5, seterusnya titik D 2,4. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y. Bagaimana hasilnya? Ya. Nah, titik A 2,1 jaraknya adalah 2 dari sumbu Y, maka pencerminan dari titik A adalah sebagai berikut. Nah, kemudian titik B jaraknya 4, kita cerminkan terhadap sumbu Y juga jaraknya 4. Demikian pula titik C dan titik D jaraknya harus sama. Nah, kemudian dari titik-titik tersebut kita hubungkan. Bangun apakah yang terbentuk? Ya, bangun yang terbentuk adalah jajar ginjang dengan titik-titiknya sebagai berikut. Titik A aksen berada pada bilangan, ya bagus, negatif 2,1. Titik B aksen negatif 4,2. Titik C aksen negatif 4,5. Dan titik D aksen adalah negatif 2,4. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ya, baik. Agar kita lebih jelas dan lebih paham, mari kita simak contoh berikutnya. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita ingat tadi bahwa bidang kartesius itu memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak lurus. Nah, sekarang mari kita letakkan titik-titik dari titik A, B, C, dan D pada bidang kartesius ini. Nah, jangan sampai keliru atau salah di dalam memasukkan dan meletakkan titik-titiknya. Nah, sekarang kita lihat bersama bagaimanakah hasilnya. Titik A kita letakkan di 2,1, titik B 4,1, titik C 4,4, dan titik D 2,4. Dicerminkan terhadap sumbu X yang mendatar, terbentuklah bangun yang bentuknya tentunya sama, yaitu persegi panjang dengan jarak setiap titiknya, baik titik A, B, C, dan D dari sumbu X adalah sama, sehingga didapatkan titik A aksen adalah 2,-1, titik B nya adalah 4,-1, titik C adalah, ya pinter, 4,-4, dan titik D nya adalah, ya bagus, 2,-4. Baik anak-anak,
sekarang mari kita cermati contoh berikutnya. Nah, berikut ini adalah contoh yang kedua tentang pencerminan. Nah, bagaimana pencerminan persegi panjang ABCD terhadap sumbu X? Nah, kita lihat ya, kita gambar dahulu bidang kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Bagus. Nah, jangan lupa di sebelah kanan dari sumbu X ada bilangan bulat positif dan sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Sedangkan di atas dari sumbu Y adalah bilangan bulat positif dan di bawah dari sumbu Y adalah bilangan bulat negatif. Baik, anak-anak, sekarang kita letakkan satu persatu dari titik-titik pada persegi panjang ABCD yang kedua ini. Titik A berada di negatif 4,1, titik B negatif 2,1, titik C negatif 2,4, dan titik D-nya ya bagus, negatif 4,4. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X yang mendatar. Jarak dari setiap titik terhadap sumbu X adalah sama. Maka terbentuklah bangun yang sama pula, yaitu persegi panjang dengan titik A aksen adalah negatif 4,1, titik B aksen adalah negatif 2,1, titik C aksen negatif 2,4, dan titik D-nya ya bagus, negatif 4,4. Nah, inilah hasil pencerminan terhadap sumbu X untuk persegi panjang ABCD dengan bentuk dan jarak yang sama. Baik, anak-anak, agar lebih paham kita cermati contoh yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y. Sebuah segitiga ABC dengan titik A-nya adalah 3,4, B 1,4 dan C 3,1 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Didapatkan hasil yang akan sama seperti berikut. Nah, sebelumnya kita gambar dahulu bidang kartesius kita. Nah, ada sumbu X dan sumbu Y yang memiliki bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Baik, anak-anak, sekarang kita cermati bersama bahwa tadi titik A berada pada bilangan 3,4, B-nya 1,4 dan C adalah 3,1. Kita gambar seperti ini dan kita letakkan titik-titiknya bahwa titik A 3,4, titik B-nya 1,4 dan titik C-nya adalah 3,1. Kita cerminkan terhadap sumbu Y yang tegak lurus berwarna biru. Nah, dengan jarak tiap titik sama sehingga didapatkan gambar seperti ini. Dengan titik A aksen adalah negatif 3,4, titik B aksen negatif 1,4 dan titik C aksen adalah negatif 3,1. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kalian sudah paham dengan penjelasan kami hari ini? Wah, luar biasa. Kalian semua memang pribadi-pribadi yang hebat. Baik anak-anak, sekarang mari kita coba mengerjakan beberapa latihan berikut ini di buku kita. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati kita semua.